Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkila Javier Alfarabi, kelas 12 absen 8. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemerintahan di masa Orde Baru. Simak terus videonya ya teman-teman, dan jangan lupa disimak PPT-nya agar tidak salah-salah membacanya dan kalian semakin mengerti apa yang saya tuliskan di dalam PPT tersebut. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang Orde Baru. Jadi teman-teman, Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau yang biasa dikenal atau yang biasa disebut dengan Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu saya akan menjelaskan tentang perkembangan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pendidikan dijalankan secara otoriter dan birokratis dengan fokus pada pengembangan ekonomi nasional. Kurikulum 1968 berisi kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Sedangkan kurikulum 1975 ditekankan agar lebih efektif dan efisien. Dengan mengadopsi model pembangunan berencana, Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7% per tahun, mengurangi angka kemiskinan dari 60% menjadi 11%, dan meningkatkan pendapatan per kapita dari $70 Amerika Serikat menjadi $1.000 Amerika Serikat. Jadi kurang lebih seperti itulah perkembangan pada masa Orde Baru. Lalu selanjutnya, di setiap perkembangan pasti ada sebuah permasalahan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi pada masa Orde Baru, yaitu penyebab utama kegagalan perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru adalah praktik korupsi dan monopoli perusahaan milik keluarga cendana, serta krisis moneter. Krisis moneter yang bermula di Thailand pada akhirnya merembet ke beberapa negara Asia, tidak terkecuali Indonesia. Meskipun Indonesia mengalami pembangunan pesat selama Orde Baru, tetap ada sejumlah masalah perekonomian yang dihadapi bangsa. Ada masalah inflasi, utang luar negeri, dan ketimpangan. Puncaknya yakni krisis moneter di tahun 1998 yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan Soeharto. Pada masa Orde Lama di Indonesia terjadi berbagai peristiwa penting seperti perjanjian dengan Belanda, pemberontakan PKI Madiun, pemilu pertama, konfrontasi dengan Malaysia, dan berdirinya gerakan separatis seperti PRRI, Permesta, dan DI atau TII. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dan positif. Dampak positif dari kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru adalah kebijakan ekspor yang lebih terbuka serta peningkatan produksi komoditas strategis seperti gas dan minyak bumi. Berhasil meningkatkan cadangan devisa Indonesia selama periode ini yang memungkinkan Indonesia menjalankan kebijakan pembangunan. Lalu dampak negatifnya yaitu KKN atau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada dasarnya KKN tentunya memberikan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya di bidang politik, ekonomi, dan moneter. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar ideologi pada masa Orde Baru. Pada Orde Baru, pemerintah berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap bangsa Indonesia sehari-hari. Hingga lahirlah beberapa butir Pancasila dan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang biasa disebut dengan P4. Tekad awal Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.